Assalamualaikum Mbak, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam Sus. Perkenalkan, saya Internaliswan Putri, perawat dari Stikes Muhammadiyah Ciamis. Apa benar ini dengan Mbak Anissa yang sudah membuat janji konsultasi dengan saya pada malam ini? Iya benar Sus. Sebelumnya, apa Mbak bisa menyebutkan nama lengkap, umur dan alamat Mbak? Baik, nama saya Anissa Nur Fadila, umur saya 20 tahun, alamat saya dari Pangandaran Sus. Baik Mbak, jadi keluhan apa yang Mbak rasakan saat ini? Jadi akhir-akhir ini saya merasa lelah. Setelah itu mudah capek dan juga sakit kepala. Dan juga ada pusing ketika bangun dari duduk dan juga dari tidur Sus. Oh, baik Mbak. Nah, saya lihat dari kamera juga, wajah Mbak terlihat pucat. Apakah boleh Mbak memperlihatkan konjungtiva atau kelopak mata bawah Mbak? Baik, apakah terlihat? Ya, terlihat Mbak. Oh iya, memang terlihat pucat ya Mbak. Iya, tadi juga saya sudah lihat di cermin. Kelopak mata bawah saya juga memang terlihat pucat. Jadi Mbak merasakan keluhan ini sudah dari kapan? Saya sudah merasakan keluhan ini kurang lebih sekitar 2 minggu, Sus. Dari keluhan yang Mbak sebutkan tadi dan yang saya sudah lihat, Mbak sepertinya mengalami anemia. Anemia? Apakah anemia dan darah rendah itu sama? Oh Mbak, sebenarnya anemia dan darah rendah itu berbeda. Memang banyak yang mengira sama. Anemia itu terjadi karena kekurangan kadar zat hemoglobin atau sel darah merah di dalam tubuh. Dan hemoglobin yang tidak bekerja secara maksimal di dalam tubuh. Sedangkan darah rendah itu adalah rendahnya tekanan darah di dalam tubuh atau disebut juga hipotensi. Baik, saya sudah mengerti. Baik Mbak, saya akan menjelaskan penyebab dari anemia. Jadi anemia itu terjadi ketika kadar hemoglobin atau sel darah merah yang tadi saya sebutkan. Nah, sel darah merah atau hemoglobinnya itu berada di bawah kisaran normal. Penyebabnya bervariasi mulai dari kekurangan nutrisi seperti zat besi, vitamin B12, atau asam folat dalam makanan yang dikonsumsi. Hingga riwayat medis seperti autoimun, kelainan genetik, obat-obatan, atau kehilangan banyak darah. Nah, apakah Mbak baru-baru ini mengalami kehilangan darah? Tidak sih, Sus. Tidak. Baik, Mbak. Kemudian dampaknya dalam sistem peredaran darah kita, sel darah merah berperan penting membawa oksigen ke seluruh tubuh. Sel darah merah mengandung protein khusus yang disebut hemoglobin atau mengangkut fungsinya itu untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Namun ketika anemia, maka kadar hemoglobin menjadi di bawah normal dan akibatnya kapasitas darah untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh juga ikut berkurang. Baik, Sus, saya mengerti. Ya. Kemudian saya juga akan menyebutkan ciri-cirinya. Di ciri-cirinya itu seperti yang Mbak sebutkan tadi, ada kelelahan, kemudian napas pendek, wajah pucat, sakit kepala, kulit dan rambut menjadi kering. Dan ciri yang terakhir itu pikiran menjadi kacau. Jadi selain ciri-ciri anemia yang tadi saya sebutkan, anemia juga bisa mempengaruhi suasana hati atau mood kita sehari-hari. Orang dewasa yang menderita anemia biasanya juga merasa lebih mudah mengalami depresi. Nah, apakah Mbak merasakan hal tersebut baru-baru ini? Ya, Sus, akhir-akhir ini saya merasakan perasaan itu. Jadi apa yang harus saya lakukan, Sus? Saran dari saya, karena gejala anemia yang Mbak alami masih ringan, sebelumnya saya juga ingin bertanya, apakah tidak mengalami pingsan atau hilang kesadaran, Mbak? Sejauh ini saya tidak mengalaminya, Sus.
Jadi apa yang harus saya lakukan? Baiklah, jadi saya menyarankan Mbak memperhatikan dan memperbaiki asupan nutrisi Mbak. Di antaranya yaitu Mbak bisa mengkonsumsi makanan yang tinggi zat besi, contohnya seperti daging merah, makanan laut atau disebut juga seafood ya Mbak, dan Iya. vitamin C yang ada di buah-buahan, contohnya jeruk. Itu bagus untuk membantu penyerapan zat besi juga di dalam tubuh. Kemudian makanan yang mengandung vitamin B12 atau asam folat. Contohnya jeroan, ikan, telur, dan sereal. Kemudian makanan yang mengandung probiotik seperti tempe, yogurt, atau tape singkong. Itu bagus dikonsumsi untuk penderita anemia. Kemudian ada juga makanan yang harus dihindari atau dikurangi ya Mbak, yaitu makanan yang kaya kalsium. Contohnya pisang, mungkin harus sedikit dikurangi terlebih dahulu. Kemudian makanan yang kaya tanin, contohnya jagung, teh, dan juga minuman yang mengandung kafein harus dihindari, yaitu kopi misalnya. Kemudian makanan yang kaya fitat, contohnya yaitu beras merah dan gandum. Kemudian makanan polifenol, contohnya seperti beri-berian atau coklat, sebaiknya dikurangi terlebih dahulu ya, Mbak. Baik, jadi sejauh ini yang saya jelaskan apakah Mbak memahaminya? Ya, saya sudah paham. Jadi sebelum saya akhiri percakapan kita, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, Mbak? Ya, saya ingin bertanya, Sus. Apakah olahraga bagus untuk penderita anemia? Oh, itu tentu sangat bagus, Mbak. Olahraga bisa membantu pasokan oksigen menjadi lebih optimal. Akan tetapi olahraga yang sesuai ya, Mbak, dan jangan terlalu berat. Mbak juga bisa mencari lewat internet olahraga yang disarankan untuk penderita anemia itu bagaimana prosedurnya dan bagaimana baiknya. Baik, Sus, saya sudah mengerti. Menurut saya sudah cukup. Baik, Sus, saya sudah paham. Terima kasih ya, Sus. Baik, Mbak, sama-sama. Apabila Mbak butuh bantuan untuk konsultasi kembali, Mbak bisa menghubungi saya kembali. Dan semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi Mbak ya khususnya. Semoga lekas sehat kembali ya, Mbak. Ya, Sus, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.